Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Kanda Data, Ekonometrika dan Analisis Data. Kesempatan kali ini, Kanda Data akan membagikan tutorial mengenai bagaimana cara menggunakan variabel dummy pada regresi linier berganda. Sebelum memulai video tutorial, supaya teman-teman tidak ketinggalan pemberitahuan video-video terbaru dari Kanda Data, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, sekarang saya akan mencoba menampilkan data yang akan kita analisis untuk variabel dummy-nya. Nah, di sini ada data sebelumnya yang kita telah analisis mengenai data penjualan motor triwulanan sebuah dealer motor ABC di kota XYZ. Di sini dari Desember 2016 sampai dengan bulan Juni 2020. Untuk variabel dependen adalah penjualan motor dalam satuan unit per 3 bulan atau triwulan. Kemudian variabel independennya adalah biaya iklan brosur dalam satuan juta rupiah per bulan dan jumlah tenaga sales atau penjualan dalam satuan orang. Kemudian dari analisis regresi linear berganda ini, kita akan mencoba memasukkan dummy. Dummy apa yang akan kita coba masukkan? Di sini, di dealer ini, terdapat pergantian seorang koordinator marketing. Jadi untuk kepala dealer ini membawahi 3 unit usaha. Yang pertama penjualan motor, kemudian yang kedua servis motor, dan ketiga adalah penjualan spare part. Nah, di sini yang akan kita analisis dummy-nya adalah bagaimana kinerja koordinator marketing penjualan motor. Di sini terdapat pergantian. Yang pertama, pada bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Maret 2019, Bapak A. Beliau memiliki pendidikan sampai SMP, namun pengalaman salesnya atau pengalaman di bidang sales atau penjualan motornya lebih dari 10 tahun. Nah, kepala dealer motor ABC di kota XYZ ini ingin mencoba mengganti koordinator marketingnya dengan yang sudah memiliki pendidikan yang lebih tinggi, yakni setingkat SMA, namun pengalaman salesnya hanya 1-2 tahun. Apakah ada perbedaan antara Bapak A dengan Bapak B? Sebenarnya lebih efektif mana dari Bapak A dengan Bapak B? Kata kepala dealer marketing tersebut. Untuk melakukannya, untuk dummy kita bisa menggunakan kuantifikasi. Ya, ini kan masih sifatnya belum kuantitatif, jadi kita mengkuantifikasi. Kalau dalam variabel dummy, sini ada kita notasikan 0 dan juga 1. Ya, di sini yang perlu diperhatikan untuk variabel dummy yang diduga kuat pengaruhnya, kita beri notasi 1. Ya. Kalau yang diduga tidak lemah pengaruhnya, kita notasikan 0 ya. Jadi di sini, misalkan kita mengasumsikan ternyata kalau yang pendidikannya lebih tinggi dengan SMA meskipun pengalaman salesnya tidak setinggi yang pendidikan SMP ini, diharapkan memiliki performa penjualan yang lebih baik. Makanya untuk yang Bapak B, kita berikan nilai 1. Kemudian untuk Bapak A, kita berikan nilai 0. Apakah hipotesis itu bisa terbukti? Kita lihat, kita isi dulu. Yang Bapak A adalah koordinator marketing dari bulan Oktober 2016 sampai Maret
2019. Jadi kita isi 0 ya. 0, 0, sampai dengan Maret 2019. Ini masih 2018. Nah, sampai di sini ya. Maret 2019. Kemudian yang Bapak B dengan pendidikan lebih tinggi, ini dari bulan Juni 2019 sampai dengan Juni 2020 ya. Kita berikan angka 1. Nah, sudah semua siap untuk variabel dummy-nya. Jadi kita tinggal mengolahnya menggunakan software. Di sini saya akan menggunakan software SPSS yang sudah banyak teman-teman sudah akrab sepertinya. Di sini ada jadi menggunakan empat variabel, jadi satu variabel dependent, kemudian 2 variabel independen dan 1 variabel dummy ya. Silakan di-copy nilai-nilai angkanya, kemudian dipastekan di SPSS. Saya buka untuk SPSS-nya. Dan di sini saya sudah membuatkan untuk variabel view-nya. Di sini saya berikan nama sales, ini adalah penjualan motor unit per triwulan, ini datanya adalah scale ya. Scale ya. Jadi di sini ada kemudian promotion, itu adalah biaya iklan juta per bulan. Salesman adalah jumlah tenaga sales dalam satuan orang, kemudian dummy. Dan di sini dummy koordinator marketing ya. Di sini saya ganti sini adalah dengan data nominal ya. Ingat ya, di sini datanya data nominal ya. Karena data nominal itulah data yang hanya membedakan ya. Mungkin di kesempatan yang lain kita akan bisa membahas mengenai perbedaan data nominal, ada ordinal, rasio, interval. Oke, setelah kita isi ini, maka akan muncul. Sedangkan tadi untuk angka-angka yang ini adalah kita peroleh dengan cara mengcopy dari nilai-nilai dari Excel tadi. Selanjutnya kita analyze, kita cari menu analyze, kemudian kita klik regression, kemudian kita klik linear. Selanjutnya kita masukkan penjualan motor atau sales ini ke dalam kotak dependent karena merupakan variabel yang dipengaruhi. Kemudian untuk biaya iklan, ini variabel independen kita masukkan. Kemudian jumlah tenaga sales atau salesman kita juga masukkan juga. Kemudian dummy koordinator marketing kita juga masukkan ya. Abaikan pilihan yang lain, kita langsung ingin melihat hasilnya. Kita klik OK. Ya, sambil menunggu nanti akan keluar output dari SPSS ya. Ya, di sini sudah muncul. Kita ingin mencoba melihat yang ada variabel dummy-nya ya. Kita copy saja yang ini ya. Kalau kelihatan dari sini, di sini melihat dari R square-nya adalah 0,954. Dari hasil uji F adalah signifikan ya, secara serempak berarti variabel-variabel yang digunakan ini adalah berpengaruh nyata terhadap variabel dependent atau penjualan motor. Kita coba melihat untuk lebih besar kita copy saja. Kita copy spesial. Saya ambil yang bentuk gambarnya supaya tidak berubah bentuk. Oke, kemudian saya pastikan ke PowerPoint ya. Oke, pas saya perbesar. Oke. Nah, di sini adalah hasil analisis. Kemudian
variabel dummy adalah yang ini ya, dummy koordinator marketing ya. Nah, jadi di sini kita lihat dari nilai signifikansinya adalah 0,030 ya. Artinya ini adalah probabilitas kesalahannya adalah P kurang dari 5% ya, atau 0,05. Artinya berarti koordinator marketing ini eh, berpengaruh nyata ya, atau terhadap penjualan ya. Jadi berpengaruh ya terhadap pergantian ini ya. Nah, pengaruhnya itu bagaimana? Positif atau negatif? Nah, kita lihat sign-nya ya. Di sini sign-nya adalah di koefisien adalah negatif ya. Negatif 300,080. Nah, berarti antara yang kita duga yang kita berikan nilai 1 adalah yang pendidikan SMA, tapi pengalaman hanya 1-2 tahun. Itu ternyata performa penjualannya itu lebih rendah, kurang lebih 300 unit. Lebih rendah, kurang lebih 300 unit dibandingkan dengan koordinator marketing dengan pendidikan SMP, namun pengalamannya sangat tinggi, lebih dari 10 tahun. Nah, jadi memang berpengaruh. Jadi, kepala dealer yang mengganti koordinator marketingnya itu dengan mengganti seperti itu berpengaruh. Pada kasus ini, ternyata dengan diganti yang pendidikan SMA, namun pengalaman 1-2 tahun, ternyata ini adalah lebih rendah penjualannya 300 unit dalam 3 bulan. Namun demikian, ini ada faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam model ya sebenarnya ya. Selain dari ini. Ini hanya sebagai penduga saja. Jadi memang koordinator marketing ini memang punya peran yang signifikan terhadap penjualan motor ya. Jadi itu untuk kesimpulan variabel dummy-nya. Jadi signifikan, namun ini negatif ya dari yang kita duga ya. Mungkin kita kalau misalkan dengan pendidikan yang lebih tinggi atau dengan pengalaman yang sama, itu akan berbeda. Atau juga misalkan dengan ganti orang, mungkin karakter juga perlu diperhatikan ya, karakter dari koordinator marketingnya itu. Ya, jadi seperti itu untuk aplikasi penggunaan variabel dummy dalam analisis regresi linear berganda. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau saran atau kritik, bisa silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.